Selamat datang kembali. Oke, hari ini kita mau bahas mendalam nih materi yang Anda bagikan. Menarik banget. Fokus kita ke satu buku ya, Validation, How the Skill, dan kita gali satu pertanyaan penting. Gimana sih caranya validasi yang kita tahu buat bikin orang merasa lebih baik, itu ternyata bisa jadi kunci buat memicu perubahan perilaku yang nyata gitu. Tepat sekali. Kita akan fokus banget ke bagian 3 buku itu. Judulnya aja udah pasti banget. Di mana perubahan terjadi. Lebih spesifik lagi, kita bakal kupas bab 14 ya, tentang strategi perubahan perilaku. Nah, disinilah validasi ketemu sama aksi nyata. Oke, sip. Mari kita bedah bareng-bareng nih. Jadi misi kita tuh memahami gimana sih skill validasi yang mungkin udah pernah kita obrolin ya, soal apa, kenapa, gimana caranya, itu ternyata nggak berdiri sendiri. Buku ini nunjukin gimana validasi bisa dan mungkin malah harus ya digabungin sama strategi konkret dari psikologi perilaku, biar bener-bener bisa dorong perubahan. Jadi nggak cuma soal koneksi emosi aja, tapi jadi lebih efektif gitu dalam interaksi kita. Benar. Kalau di bagian sebelumnya kita udah bangun fondasi soal validasi, nah bagian 3 ini, khususnya bab 14, bawa kita ke aplikasi praktisnya. Gimana validasi jadi semacam katalisator, atau bahkan mungkin komponen kunci gitu ya, dalam proses perubahan perilaku. Yang menarik banget di sini tuh, gimana penulis secara eksplisit nyatuin skill interpersonal yang kesannya lembut kayak validasi, dengan prinsip perubahan perilaku yang mungkin sering dianggap lebih teknis gitu. Prinsip yang udah teruji, tapi terus berkembang juga. Jadi ini lebih dari sekedar bilang, saya ngerti perasaan Anda gitu ya. Ada langkah strategis lain. Oke, mari kita langsung ke intinya, bab 14, strategi perubahan perilaku. Tapi mungkin ada yang mikir nih, Anda juga mungkin kepikiran, kenapa perlu sih digabungin bukannya divalidasi, merasa dipahami gitu, itu udah cukup kuat buat motivasi orang berubah? Pertanyaan bagus banget itu. Validasi itu memang fundamental. Tanpa itu, ya hubungan jadi rapuh, terus upaya perubahan seringnya mental. Tapi buku ini argumennya, untuk dorong perubahan perilaku yang spesifik, yang terarah, validasi aja seringnya nggak cukup. Kita butuh alat tambahan. Penulisnya bahkan cerita, dia agak heran gitu. Kok banyak bahasan strategi perilaku klasik kayaknya berhenti di nama-nama lama, misalnya B.F. Skinner, dan nggak sepenuhnya masukin riset baru tentang gimana cara ningkatin efektivitasnya. Nah, disinilah validasi justru punya peran sentral yang nggak diduga. Oh, oke. Jadi bukan cuma ngulang teori lama Pavlov atau Skinner, tapi ada lapisan baru nih yang melibatkan validasi buat bikin strategi itu lebih nampol gitu ya. Sama dorongan buat berubah itu kayak bertentangan gitu ya, kayak dua kutub. Tapi Linehan ngamatin, dan ini diadopsi penulis, kalau terlalu fokus ke, ayo berubah. Orang malah seringnya merasa nggak diterima apa adanya, jadi defensif, dan ujung-ujungnya malah nolak perubahan. Sebaliknya, pas orang merasa benar-benar dipahami, diterima lewat validasi tulus, nah justru secara paradoks, mereka jadi lebih terbuka, lebih mampu buat mikirin atau ngelakuin perubahan. Validasi jadi jembatan gitu, nyeimbangin antara nerima diri sekarang dan potensi buat berkembang. Nah ini dia, bagian yang seru banget menurut saya. Penulisnya bikin konsep ini jadi hidup, bukan pakai teori doang, tapi pakai cerita nyata tentang Sparrow Baggins, kucing liar, kakinya 3, yang diselamatin sama penulis. Ini, wah, pengalaman langsung yang jadi studi kasus menarik banget sih. Betul sekali. Kisah Sparrow ini bukan cuma pemanis, tapi jadi kayak tulang punggung penjelasan prinsip perubahan perilaku di bab ini. Coba bayangin deh, kucing liar, takut, mungkin trauma, agresif, dikurung di kamar mandi. Penulisnya, yang notabene psikolog klinis pengalaman sama manusia, malah merasa tertantang banget sama interaksi dengan seekor kucing ini. Ini nunjukin betapa universalnya prinsip-prinsip ini. Oke, mari kita pakai cerita Sparrow ini buat ngertiin strategi-strategi perubahan perilaku yang dijelasin. Yang pertama disebut itu conditioning klasik. Ini yang kayak anjing Pavlov itu kan ya, soal asosiasi bawah sadar. Benar. Ini tentang gimana dua stimulus yang sering muncul barengan akhirnya nyambung di otak. Jadi respon ke satu stimulus bisa kepicu sama stimulus lainnya. Kalau di Sparrow contohnya jelas banget. Awalnya, dia mungkin takut dengar suara pintu kamar mandi dibuka. Tapi karena tiap pintu diketuk atau dibuka selalu diikuti dikasih makan, lama-lama suara ketukan itu sendiri mulai micu antisipasi positif. Mungkin ngiler, atau minimal nggak lari ketakutan lagi lah. Asosiasi otomatis ini penting. Pelan-pelan kehadiran penulis yang awalnya mungkin akutin, mulai diasosiasiin sama hal enak kayak makanan, rasa aman. Kalau di manusia,
Ya ini bisa jelasin kenapa kita cemas di tempat tertentu, atau nyaman sama bau tertentu kan? Oke, itu asosiasi nggak sadar. Tapi kayaknya penulis lebih banyak pakai conditioning operan ya buat Sparrow, yang fokusnya ke perubahan perilaku sadar. Apa aja nih alat utamanya di conditioning operan ini? Alat pertama yang penting banget itu shaping, atau pembentukan perilaku bertahap gitu. Intinya, kita nggak nunggu perilaku target yang sempurna muncul baru dikasih hadiah. Tapi kita kasih penguatan respons positif lah, buat setiap langkah kecil yang mendekati perilaku yang kita mau. Kan nggak realistis ya ngarep separuh liar langsung mau duduk di pangkuan. Jadi, penulis ngasih penguatan, misalnya pujian lembut atau makanan kecil, pas paruh nunjukin kemajuan sekecil apapun. Misalnya, pas dia nggak desis waktu penulis deketin, atau pas cuma ngintip dikit, atau ambil makanan dari jarak yang lebih dekat dikit. Tiap langkah dihargai. Wah, ini relevan banget ya buat interaksi sama manusia juga. Kadang kita lupa ya ngapresiasi langkah kecil kayak gini. Mirip kayak muji anak yang nyoba beresin mainan walau belum rapi, atau apresiasi teman kantor yang mulai coba sistem baru walau masih kaku. Fokus ke kemajuannya, bukan sempurnanya. Persis. Dan ini nyambung banget sama alat kedua yang paling terkenal, penguatan positif, positive reinforcement. Ini tuh ngasih sesuatu yang enak atau diinginkan segera setelah perilaku muncul. Tujuannya biar kemungkinan perilaku itu diulang lagi ke depannya makin besar. Di Sparrow ya contohnya jelas banget. Dikasih makanan enak atau mainan, pas dia ngelakuin yang kita mau kayak mendekat dengan tenang atau ngebiarin dielus bentar. Nah, di sini nih nyambungnya ke validasi jadi menarik banget kan? Betul sekali. Disinilah buku ini ngasih insight kunci. Penulis negasin bahwa validasi emosional itu sendiri bisa berfungsi sebagai salah satu bentuk penguatan positif yang paling kuat buat manusia. Kebutuhan buat merasa dipahami, dilihat, diterima itu kan dasar banget ya, setara sama butuh makan atau rasa aman buat si Sparrow. Pas Anda ngasih validasi tulus, aku bisa lihat ini berat banget buat kamu. Atau, wajar sih kamu kecewa. Anda tuh ngasih penguatan yang kuat banget buat keterbukaan, kejujuran, atau bahkan keberanian ngadepin masalah. Ini bukan sekedar bikin orang nyaman sesaat loh, tapi secara aktif memperkuat perilaku positif dalam interaksi. Oh ya, penting juga bedain hadiah sama penguatan. Sesuatu baru jadi penguatan kalau terbukti ningkatin frekuensi perilaku. Pujian nggak tulus mungkin nggak jadi penguatan. Hmm, gitu ya. Terus gimana kalau perilaku yang nggak kita inginkan? Buku ini nyebut extinction atau pemadaman. Itu gimana cara kerjanya? Extinction itu strategi buat ngurangin perilaku nggak diinginkan dengan cara ngilangin penguatan yang selama ini mungkin tanpa sadar ya bikin perilaku itu bertahan. Kalau di Sparrow, contohnya perilaku agresif kayak ngedesis atau nyoba nyakar pas penulis deketin. Kalau biasanya ini diikuti reaksi takut atau mundurnya penulis yang bisa jadi penguatan buat Sparrow karena berhasil ngusir ancaman, nah strategi extinction-nya yang nggak ngasih reaksi itu. Penulis pakai baju pelindung, tetap tenang, nggak mundur pas Sparrow ngedesis. Tujuannya biar Sparrow belajar kalau perilaku agresif itu nggak efektif lagi, nggak ngasilin hadiah. Tapi, ngabaikan perilaku tertentu, apalagi yang agresif atau nyusahin, itu kan bisa susah atau malah beresiko ya. Kalau di manusia gitu, ngabaikan keluhan terus-menerus apa nggak malah kayak invalidasi kalau nggak hati-hati? Nah, itu poin bagus banget dan nunjukin kompleksnya kalau diterapin ke manusia. Extinction emang perlu bijaksana dan seringnya dikombinasiin sama penguatan perilaku alternatif yang lebih positif. Misalnya, ngabaikan tantrum anak kecil sambil tetap tenang, terus kasih perhatian positif pas dia mulai tenang. Itu contoh penerapan yang lebih lengkap. Kuncinya itu ngerti apa sih yang selama ini jadi penguatan buat perilaku itu, terus ilangin secara konsisten, sambil nawarin cara lain yang lebih positif buat dapat kebutuhan yang sama. Misalnya perhatian atau solusi. Perlu observasi cermat emang. Oke. Selain ngilangin penguatan, ada juga hukuman punishment buat ngurangin perilaku. Wah, ini topik sensitif ya. Sensitif banget dan penulis bahasnya hati-hati sekali. Hukuman itu definisinya ngasih konsekuensi nggak enak setelah perilaku muncul. Tujuannya ngurangin kemungkinan perilaku itu keulang. Mengutip pakar kayak Alan Kazdin, penulis nekenin kalau hubungan itu prioritas, dan harusnya iya kan, hukuman mesti dipakai seminimal mungkin, harus ringan, segera, dan konsisten. Contoh ringannya ya, kayak time out bentar atau ngilangin hak istimewa sementara.
Yang paling krusial di sini, dan ini nyambung ke tema utama kita, penegasan penulis bahwa buat manusia, invalidasi emosional, merasa diabaikan, diremehin, disalahin perasaannya, itu sering banget berfungsi sebagai bentuk hukuman psikologis yang kuat dan nyakitin banget. Loh, jadi pas kita kritik orang sambil nyepelein perasaannya, gitu aja kok marah. Kita nggak cuma gagal validasi, tapi mungkin malah secara aktif ngasih hukuman emosional yang bisa ngerusak hubungan dan malah micu lebih banyak perilaku defensif gitu. Tepat. Invalidasi bisa kerasa sangat menghukum dan kontraproduktif kalau tujuannya perubahan positif jangka panjang. Sebaliknya, kayak yang tadi kita bahas, validasi berfungsi sebagai penguatan. Jadi kayak ada mata uang emosional gitu ya. Validasi itu penguat, invalidasi itu penghukum. Ngerti ini ngasih kita pilihan buat respons yang lebih konstruktif. Oke, selain conditioning, ada strategi lain yang disebut, yaitu modeling atau mencontoh. Ya, ini proses belajar dengan ngamatin dan niru orang lain. Ini berlaku nggak cuma buat skill motorik, tapi juga perilaku sosial, cara mikir, bahkan respon emosi. Di buku, Sparrow diceritain belajar lompat ke meja dapur setelah lihat kucing lain punya penulis si Elmo ngelakuin itu. Buat manusia, dampaknya luas banget. Anak belajar interaksi niru ortu, karyawan baru belajar budaya kerja dari senior, kita bahkan bisa ketularan optimis atau pesimis dari orang sekitar. Artinya, cara kita respon situasi sulit atau ekspresi emosi kita bisa jadi model buat orang lain, sengaja atau enggak. Dan yang terakhir ada problem solving, pemecahan masalah. Ini kedengarannya lebih kognitif ya, lebih proaktif. Betul. Ini proses yang lebih sadar dan terstruktur buat identifikasi masalah. Bisa emosi ganggu, konflik, tantangan praktis, terus secara sistematis nyari dan nyoba solusi. Prosesnya biasanya ada langkah-langkahnya. Definisiin masalahnya jelas, brainstorming macam-macam solusi tanpa ngejudge dulu, evaluasi plus minusnya, pilih satu buat dicoba, laksanain, terus evaluasi hasilnya. Dalam konteks hubungan, ya bisa aja pasangan duduk bareng nyari cara baru komunikasi soal topik sensitif, atau ortu bantu anak mikirin cara ngatasin kesulitan di sekolah. Validasi penting di awal proses ini buat ngerti dan nerima adanya masalah dulu sebelum lompat ke solusi. Oke, jadi setelah kita bedah semua strategi ini lewat cerita Sparrow dan contoh manusia, apa nih benang merahnya atau insight utamanya? Terutama soal peran validasi di bagian 3 buku ini, di mana perubahan terjadi. Insight utamanya adalah bahwa prinsip-prinsip perubahan perilaku ini, shaping, reinforcement, extinction, punishment, modeling, problem solving, itu bukan cuma teori abstrak atau cuma berlaku buat hewan. Mereka bekerja di manusia. Nggak cuma di perilaku kelihatan, tapi juga di pengalaman internal kayak pikiran dan perasaan. Dan yang paling fundamental buat obrolan kita, validasi itu bukan sekedar pelengkap. Dia komponen aktif dan kuat dalam proses perubahan ini. Dia bisa berfungsi sebagai penguat positif yang efektif banget, memenuhi kebutuhan psikologis dasar manusia soal penerimaan, yang kemudian buka pintu buat strategi perubahan lain biar kerja lebih efektif. Wah, jadi ini ngubah cara kita lihat validasi ya. Bukan cuma cara nunjukin empati, tapi bisa jadi alat strategis. Bukan manipulatif ya, tapi strategis buat memfasilitasi perubahan. Pas kita validasi, kita nggak cuma bikin orang didengerin, kita secara aktif memperkuat kemungkinan dia buat terus terbuka, nyoba hal baru, atau bergerak ke arah yang lebih positif. Tepat sekali. Dan sebaliknya, pemahaman soal invalidasi sebagai hukuman emosional bantu kita ngerti kenapa kritik keras atau nolak perasaan seringnya gagal total buat dorong perubahan tulus. Malah bisa micu resistensi. Jadi, bagian 3 buku ini benar-benar soal seni gabungin 2 kekuatan. Kekuatan penerimaan lewat validasi dan kekuatan perubahan lewat pemahaman strategi perilaku. Ini penting digarisbawahi lagi nih. Penulis nekenin banget kalau penggunaan strategis validasi ini bukan manipulasi. Manipulasi kan tujuannya untung sepihak, nggak peduli kebutuhan orang lain, sedangkan pakai validasi sebagai penguatan itu tentang secara sadar memenuhi kebutuhan dasar manusia akan penerimaan yang secara alami nyiptain kondisi di mana perubahan jadi mungkin dan nggak terlalu ngancem. Ini soal fasilitasi bukan maksa. Dan tentu aja penting diingat, ini semua bukan resep instan ya. Perubahan perilaku, mau di Sparrow atau di manusia, butuh waktu, sabar, konsisten, dan seringnya perlu penyesuaian strategi juga di tengah jalan. Prinsip-prinsip ini ngasih kita peta jalan, tapi navigasinya ya butuh latihan, observasi cermat, dan mau belajar dari kesalahan.
Kadang kita juga perlu nerima keterbatasan diri sendiri atau orang lain, sambil tetap pakai validasi sebagai dasar interaksi yang suportif. Jadi, kalau kita rangkum inti dari eksplorasi bab 14 ini, buat dorong perubahan perilaku yang efektif dan awet dalam hubungan, validasi seringnya nggak cukup sendirian. Perlu digabungin secara sadar sama pemahaman gimana perilaku dibentuk dan dipertahanin. Prinsip kayak penguatan, terutama ngenalin validasi sebagai penguat emosional kuat, terus shaping, modeling, jadi alat berharga banget. Dan kesimpulan penting lainnya, penerimaan lewat validasi itu bukan lawan dari perubahan, malah seringnya jadi prasyarat buat perubahan yang tulus. Dengan ngurangin rasa terancam dan bangun rasa aman, validasi bikin individu lebih berani ngadepin tantangan perubahan. Ini proses dialektis, nerima kondisi sekarang dan barengan bergerak ke arah yang lebih baik. Ini benar-benar memperkaya pemahaman kita soal validasi ya. Bukan lagi skill komunikasi pasif, tapi bisa jadi intervensi aktif yang memberdayakan. Tepat. Ini ngasih kita alat buat nggak cuma jadi pendengar yang lebih baik, tapi juga fasilitator perubahan yang lebih bijaksana dan efektif di semua aspek hidup kita. Baiklah, penelusuran mendalam kita di bab 14 buku validation ini bawa kita ke pemahaman yang kaya banget ya soal gimana penerimaan dan perubahan bisa jalan bareng. Ini mungkin ninggalin satu pertanyaan reflektif nih buat Anda. Mengingat betapa kuatnya validasi sebagai penguat emosional yang dibutuhin semua orang, dan invalidasi sebagai hukuman yang nyakitin, gimana kalau Anda coba buat secara lebih sadar pakai validasi sebagai alat penguatan di satu interaksi spesifik yang mungkin lagi Anda hadapi? Bukan cuma buat bikin orang enak sesaat, tapi sebagai langkah strategis kecil, mungkin digabungin sama prinsip shaping atau modeling, buat secara lembut menggerakkan interaksi itu ke arah yang sedikit lebih positif atau konstruktif. Apa ya satu langkah validasi sebagai penguatan yang bisa Anda coba minggu ini? Pertanyaannya menarik tuh buat dibawa pulang dan direnungin. Nyobainnya walau kecil-kecilan bisa buka banyak kemungkinan baru. Terima kasih banyak sudah menyimak penelusuran mendalam kita kali ini. Semoga ada percikan pemahaman atau inspirasi baru ya yang bisa Anda bawa. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.